Bismillahirrahmanirrahim. Walinasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal yaku wa
wal alifu wal kasratu wal yaku wa harfun nun. Walin nasbi dan adapun bagi ikrob nasab khamsu alamatin ialah 5 beberapa tanda. Al-fathatu yaitu fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasrah, wal yaku dan iya, wa harfun nuni dan terbuangnya nun. Walin nasbi dan adapun bagi ikrob nasab khamsu alamatin ialah 5 beberapa tanda. Al-fathatu yaitu fathah, wal alifu dan alif, wal kasratu dan kasrah, wal yaku dan iya, wa harfun nuni dan terbuangnya nun. Ini adalah bagian i'rab yang kedua, di mana i'rab yang pertama adalah i'rab rafa. Cara keseluruhan secara mendetail sudah jelas sebelumnya. Lalu yang kedua, i'rab itu adalah i'rab nasab. Hukumnya, hukum yang kedua adalah i'rab nasab. Berapa tandanya i'rab nasab? I'rab nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama al-fathatu yaitu fathah. Seperti contoh ra'aitu Zaidan. 2 wal alifu alif seperti ra'aitu abaka. 3 kasrah seperti ra'aitul muslimati. 4 ya seperti ra'aitu zaidaini. 5 harfun nun atau terbuangnya nun seperti layab ala, lantab ala, layab alu, lantab alu, dan lantab ali. Nah, pertama adalah fathah. Masing-masing i'rab tersebut memiliki tanda asli dan tanda fathi, tanda asal dan tanda cabang. Sebagaimana di dalam i'rab rafa, tandanya itu ada 4, dhammah, waw, alif, dan nun. Dari keempat tanda yang dimiliki oleh i'rab rafa, tanda yang asli itu adalah dhammah. Sementara waw, alif, dan nun merupakan tanda far'i, artinya tanda cabang daripada dhammah. Sebab asal kalimat itu adalah mufrad. I'rab rafa tanda aslinya adalah dhammah. Seperti halnya ja'a atau qoma zaidun. Ja'a zaidun. Ja'a adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi apa? Fathah. Zaidun fa'ilnya. Fa'il daripada ja'a. Hukumnya fa'il adalah rafa. Rafa'nya Zaidun adalah dengan dhammah. Kenapa Zaidun rafa'nya menggunakan dhammah? Karena Zaidun adalah isim mufrad. Berarti isim mufrad itu rafa'nya adalah dengan dhammah. Tidak boleh dibaca ja'a Zaidan apalagi Zaidin. Soalnya ja'a ini adalah fi'il yang menuntut adanya fa'il, sedangkan fa'il itu harus rafa.
rofaknya di sini dengan dhamma karena kebetulan ini yang menjadi fa'il adalah isim mufrad. Berbeda kalau fa'ilnya berupa isim tasniyah, maka tanda rofaknya dengan alif. Nah, kan kemarin alif menjadi tandanya i'rab rofak berada di isim tasniyah. Atau misalkan fa'il di sini adalah jamak mudzakkar salim, maka rofaknya dengan menggunakan waw. Atau fa'il di sini mengambil dari asmaul khamsah, rofaknya dengan menggunakan waw. Jadi masuk. Nah, sekarang kita masuk ke i'rab yang kedua, yaitu i'rab nasab. Di mana i'rab nasab ini memiliki 5 tanda. Tetapi dari 5 tanda ini, tanda yang asal adalah fathah. 4 yang lain adalah fathon, artinya cabang. Fathah seperti ra'aitu Zaidan. Nah, ini nanti bab berikutnya baru dijelaskan fathah menjadi tandanya i'rab nasab ini berada di mana saja. Persis penjelasannya kayak dhamma menjadi tandanya i'rab rofak itu ada di mana saja. Nah, fathah menjadi tandanya i'rab nasab ada di mana saja. Sebagai gambaran bahwasanya fathah menjadi tandanya i'rab nasab, satu berada di dalam isim mufrad. Berarti isim mufrad itu rofaknya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah. Ra'aitu Zaidan. Sekarang kita bandingkan sama-sama Zaid. Zaid yang pertama ini marfu, artinya dirofakkan. Zaid yang kedua ini mansub, artinya dinasobkan. Mengetahuinya adalah bisa riset. Ja'a Zaidun, ja'a fi'il madhi mabni fathah, Zaidun fa'iluhu marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi li'annahu ismun mufrad. Ja'a fi'il madhi, mabninya mabni fathah, Zaid menjadi fa'il. Kalau di kitab-kitab itu fa'il disimpulkan dengan fa. Ya, fa ya ada alifnya. Itu fa'il. Kemudian ada fa begini, fa'il juga, cuman kalau fa'il yang ada alifnya fa'il lil akhir, manusia. Kalau fa'il li ghairi akhir, opo, itu maknanya adalah li ghairi akhir, bagi selain manusia. Zaidun fa'il, hukumnya fa'il rofa. Rofanya Zaidun dengan dhamma karena Zaid merupakan isim mufrad. Nah, yang kedua ada kata-kata Zaid juga. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu fi'il dan fa'il. Ya. Ra'a fi'il atasnya dhamir mutaharrik, kedudukannya sebagai fa'il. Ini adanya di tafsir nanti. Ada kultu, itu kola, kulna, fa'ala, Zaidan, maf'ul. Ya, kalau Zaid pertama ya kata fa'il. Zaid yang di bawah kedudukannya sebagai maf'ul, artinya objek. Kalau Zaid pertama pelaku, Zaid kedua penderita. Hukumnya fa'il rofa, hukumnya maf'ul nasab. Nasabnya Zaid adalah dengan fathah. Kenapa Zaid ini nasabnya dengan fathah? Karena Zaid termasuk isim mufrad. Berarti isim mufrad itu rofaknya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah.
Setiap kalimat yang rofaknya dengan doma, maka waktu nasabnya dengan fathah. Kecuali jamak mana salim. Jamak mana salim, nasabnya dengan fathah. Setiap kalimat yang rofaknya dengan doma, nah, setiap kalimat yang rofaknya dengan doma itu apa saja? Berarti satu, yang rofaknya menggunakan doma, mufrad. Dua, jamak taksir. Tiga, empat. Nah, keempat-empatnya ini isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Satu, isim mufrad. Dua, jamak taksir. Tiga, jamak muannats salim. Empat, fi'il. Ini rofaknya dengan doma. Setiap kalimat yang rofaknya dengan doma, nah, kalau berbicara setiap kalimat yang rofaknya dengan doma, berarti jangan keluar dari yang empat. Satu, isim mufrad. Dua, jamak taksir. Tiga, jamak muannats salim. Empat, apa yang terjadi? Maka waktu nasabnya ini menggunakan fathah, kecuali jamak muannats salim. Berarti jamak muannats salim nasabnya tidak menggunakan fathah. Menggunakan apa misalnya? Nah, isim mufrad rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah. Jamak taksir rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah. Jamak muannats salim rofaknya dengan doma, nasabnya fathah. Fi'il mudhari' rofaknya dengan doma, nasabnya dengan fathah. Itu nanti penjelasan ada di tanda i'rab nasab pertemuan yang akan datang. Ini cuma bocoran aja, jaga pusing yang akan datang. Karena sekarang yang terlalu singkat, kalau misalkan i'rab nasab ada 5 apa kisi-kisinya doang. Kalau ngitung i'rab nasab tandanya ada 5 apa saja? Fathah, alif, kasroh, ya, hakun, non. Kan udah benar. Ini untuk yang akan datang aja, biar gak terlalu asing. Ini nanti penjelasannya. Ra'aitu Zaidan. Nah, sekarang Bang Lutfi coba ambil contoh yang nasabnya dengan fathah selain isim mufrad. Kemarin yang menggunakan dhamma waktu rofaknya selain isim mufrad itu apa? Jamak taksir contohnya. Ya ar-rijalu. Sekarang ar-rijalu itu jadikan nasab. Ra'aitu rijalah. Udah gitu aja. Yang tadinya rijalu menjadi rijalah. Dan yang tadinya Zaidun menjadi Zaidan. Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana. Faidha kuri Al-Qur'anu menjadi Qur'an Muhammadun Al-Qur'an. Nah, cuman gini aja, kalau semua rofaknya doma, nasabnya dengan fathah. Nah, dari sini ada yang masih nambah.
Soalnya kesimpulannya tinggal melihat aja. Irab yang kedua namanya irab nasab. Irab nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama kata seperti ro'aitu zaidan. Yang kedua hadis contohnya ro'aitu abaka. Ro'aitu fi'il fa'il zaidan maf'ul. Hukumnya maf'ul nasab. Nasabnya zaidan dengan pada karena ini ngobrol. Ro'aitu abaka, ro'aitu fi'il fa'il, abaka maf'ulnya abaka sama hukumnya nasab, nasabnya abaka dengan alif. Ro'aitu muslimati, ro'aitu fi'il fa'il, al-muslimati maf'ul, hukumnya maf'ul nasab, nasabnya al-muslimati dengan karena itu. Ini jangan alif. Soalnya rokoknya al-muslimatu, nasabnya al-muslimati. Terus ya ro'aitu zaidan ini, ro'aitu fi'il fa'il, zaidan ini maf'ul, hukumnya maf'ul nasab, nasabnya zaidan ini dengan ya kenapa? Karena itu artinya tuntas. Ya ntar mungkin beberapa minggu lagi baru ketemu ini. Yang kelima harfun nun. Contohnya layaf ala, lantas ala. Nah harfun nun itu artinya membuat nun. Nah af'alul khamsah waktu rafa'nya itu subutun nun, menetapkan nun. Ini dalam keadaan rafa. Kalau al-alul khamsah ini dalam keadaan nasab, contohnya dengan masuknya gelang, tidak kuat, tidak boleh dibaca layaf ala. Layaf ala ini, tidak boleh dibaca layaf ala ini. Undangnya harus dibuang. Kenapa? Kok idahnya adalah harfun nun, membuang nun. Wa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narol lati wa quduha an-nasu iddat wa hijaratu iddat lil kafirin. Ada kan? Fa illam taf'alu, artinya taf'aluna karena masukin. Ini situ harfu jasmin, jazam. Fa illam taf'alu. Karena masuk amil jazam taf'alu, asalnya taf'aluna. Wa lam taf'alu, asalnya taf'aluna, masuk amil nasab. Maka lam taf'alu. Makanya membahasnya gak bohong, buktinya ada dalam Al-Quran. Baik itu jangan-jangan akal-akalan aja, bukan? Buktinya ada. Terus juz ketiga lantanalul birra, ada kan yang dalam Al-Quran lantanalul birra itu hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan prestasi, tidak akan mendapatkan sanjungan, mendapatkan kontenan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu itu menginfakkan apa yang kamu demenin. Artinya apa? Kita mengaku cinta tetapi gak mau berkorban, maka cintanya itu gak berbobot. Cinta monyet itu gampangnya mah, berani bercinta harus berani berkorban. Nah, itu maksud daripada saya. Lantaran orang bakal tidak akan kamu dapatkan al-birra, balasan atau hadiah hatta tunfiqu, sampai kamu berkorban mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai, apa yang kamu demenin. Yang kamu senangin itu kau korbankan demi yang kau cintai. Itu maksudnya. Jangan dikira Al-Quran tidak berbicara tentang cinta. Jangan kau kira bercinta asal bercinta begitu aja, tidak menuntut pengorbanan. Ampurkan. Lantaran alul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun.
kan asalnya apa? Tanaluna. Nah, layanalu. Nana dapat. Yanalu bakalan dapat. Nah, kemudian dalam uji, yanalu ini kan masih berbentuk mudhari'. Jadi kan al-muhamsa kuncinya kemarin adalah dengan cara jadi yanalu yang mudhari'. Bagaimana caranya jadi al-muhamsa? Masukkan wawu, alif atau non, wawu dan non atau alif dan non. Nah ini kan masih dhaif. Jadi kan huruf tanalu. Jadi kan al-muhamsa masukkan wawu dan non tanaluna. Nah ini kalau nasab masukkan ananya sebelah uang apa? Non lantanamu. Nah ini di dalam Al-Qur'annya biar kata kita banyak lantanamu biro tidak bakalan begini tulisannya. Tapi ini ulang. Nah pasti begini tulisannya. Buktikan kalau nggak percaya. Orang-orang ngomong seperti itu. Orang ngomong sah. Lantanamu. Orang bakal berkolej di lokasi kamu sekalian tidak akan mendapatkan al-birro. Nah ini makhluk. Hukumnya makhluk tadi apa? Nasabnya al-birro dengan fathah. Kenapa? Karena bikin ngobrol. Baru hatta asalnya lumfikuna. Lumfikuna apa lumfikuna juga? Pokoknya sejak mudhari yang dimasukin waw dan non berubah menjadi al-muhamsa. Nah karena di sini ada an yang disimpan yang jatuh setelah hatta, maka membuat hatta tunggu. Lantanganul biro hatta tunggu lima baru di sini tidak dibuat. Namanya tuhibbuna. Apa yang tidak ada alasan untuk membangun di sini di dalam 5.000 tidak ada amalan apa? Tidak ada menjaga. Beda dengan tanamu, namanya hubungan. Sebab apa? Karena ada alasan untuk membuat non apa anis nasab. Di dalam pula non hubungan karena ada alasan. Ada apa? An yang disimpan, yang jatuh dalam hatta, alasannya hatta an tungfiku. Nah, an wajib dibuat apabila jatuh setelah hatta. Itu nanti adanya awamil. Jangan pilih udah ingatin aja alamat nasab itu ada 5 aja. Pertama fathah, yang kedua alif, 3 kasroh, 4 iya, 5 non. Kemudian kalau saya bahas lantanalu dan sebagainya, hatta dan sebagainya ini biar nanti pada saat kita masuk ke dalam amil nasab gak asing. Oh iya pernah dibilangin, bukan pernah dijelasin, pernah dibilangin, pernah diomongin, pernah diobrolin dan lain sebagainya. Itu saja. Dia bawa yang kedua apa ya? Nah, kalau kan pasti nggak langsung buat. Yang angka 2 ada angka satunya. Kalau yang pertama apa? Tandanya ada berapa? Ada 4. Apa aja? Nomor, Terus. wawu, alif, non. Nah, itu namanya gak sia-sia. Jangan sampai ngaji sia-sia ninggalin kritik, ninggalin nama. Alifnya kalau banyak isinya, baru tuh. Doma menjadi tanda
dua, tiga, empat. Itu lebih jauh lagi dari Cirebon. Udah gak usah dibolak-balik tandanya irob nasab, tandanya irob rofa ada 4 itu aja disimpan, disimpan tapi untuk diingat. Yang kedua tandanya irob nasab ada 5, jangan sampai ketukar. Nanti tandanya irob ja cuma ada 3 berkurang tuh, baru 3 jam paling sedikit 2. Tuh 4, 5, 3, 2, 3, 5, 4. Udah, kalau nggak huruf harokat, kalau nggak harokat huruf itu aja. Kalau huruf kemarin apa aja yang dipakai, ada alif, ada waw, ada ya, ada nggak ada nggak ada tanda irob itu nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. إياك. Sekarang dia agak lupa banget. Ada penghapus mana? Dia kata berapa ya semua ya? Ada 4. Apa aja? Rofa, nasab, dia sama rofa, nasab, dia sama jajum. Yang kelima apa? Yang keempat, Jajum. yang ketiga, Yang ketiga jer. yang pertama, Rofa. yang kelima. Yang kedua Nah, itu udah gak ada ya kayaknya. Nah, kalau yang kedua apa? Rofa. Yang kedua, yang kedua. Yang pertama, Rofa. empat, Jajum. dua, Nasab. satu, empat, Jajum. tiga, Ketiga jer. satu, empat, Jajum. dua, Rofa. tiga, Dua nasab. tiga. Jadi nggak kalau ditanya lancar, ya yang lain secara otomatis lebih lancar lagi. Gitu, ya. Amin. Nah, irob rofa, Pak Rusdi, tandanya ada 1. Ya, yang kedua. Dua nun. Dua alif. Lalu, udah nggak apa-apa, pokoknya nyebutin aja, jangan nyasar. Nah, yang pertama apa? Tandanya irob rofa. Dua man. 2, Alif. masuk 3, Nun. 4. Hah? Empat nun. Lupa lagi tadi. Jangan banyak sama yang itu. Bang Rusdi, domah menjadi tandanya irob rofa ada di berapa tempat? Nah, apa aja? Kalau alif menjadi tandanya irob rofa ada di berapa tempat? Di mana itu? Contohnya? Jaidani. Hah? Jaidani. Iya itu. Bedanya aja. Harus disebutin tindaknya. Kita lihat lengkap alif nun aja ya. Beda nih. Kan kalau ada yang bilang nanya sama Edi atau Bang Rusdi, saya tidak tahu.
ada kemiripan dengan isim apa itu Yang ropa. ropa. Tempatnya sama, cuma tandanya yang beda. Kok madu manos masuk. Kalau ini tinggal hitung sama aja ini. Satu apa, dua apa. Besok jangan sampai jam 12 saya lihat postingannya gitu. Yang malam ini apa kira-kira yang dikirim sama Bang Rudi hasil malam ini. Kalau yang penting harus ada aja kiriman hasil malam ini. Kemudian lain sebenarnya adalah wajib salah ini yang benar begini. Asalkan saya pribadi diminta sama teman-teman jangan sekali-kali mengangkat khilafiyah di dalam grup ini ya. Jangan mengangkat khilafiyah prinsipiyah itu ya apa jadi kalau ada ide bagaimana kalau kita buka forum ini kita masukkan grup lain ya kalau pikiran pikiran itu hati-hati pikiran itu sama menyamakan semua disebutkan atau hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada. Menyamakan sebuah kasus yang mana kasus ini di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada, tetapi ilahnya sama. Ilah itu sebabnya, faktornya ada kesamaan, ada kemiripan. Misalkan Bang Rudi ini dikiaskan kepada Kang Jamil atau Kang Jamil ini dikiaskan masuk jamaah kafe santri. Kang Jamil kan baru 2 hari misalkan, sementara Bang Rudi itu sudah 4 tahun. Nah, perbedaan itu tetapi ilmunya sama. Bang Rudi belajar, Kang Jamil belajar. Nah, begitu juga yang namanya kias itu adalah menyamakan sebuah hukum kasus yang aslinya tidak ada, hanya saja karena terjadi persamaan ilah. Contoh, di dalam Al-Quran itu hanya menyebutkan hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinziri, maka disinilah ada semacam MTA menghalalkan anjing karena di dalam Al-Quran hanya menyebutkan walahmul khinziri, daging babi. Nah, tapi antara babi dengan anjing itu terjadi persamaan di dalam ilah. Iya, maka disinilah dikiaskan. Berarti hukum haramnya anjing itu bukan berdasarkan Al-Quran atau hadis, tetapi maksudnya ke kias. Tapi kalau misalkan babi itu kan nah Al-Quran hadis artinya sudah paten, sudah makdam. Tetapi yang nggak disebutkan di dalam Al-Quran tadi itu kok ternyata sama bobotnya, maka di situ namanya dia. Kalau yang menentukan lebaran itu ada yang kalau lebaran itu nanti cuma 2 ya, 2 sumoli ru'yatihi wa kiru ru'yatihi yang pertama, yang kedua itu ya
ruqyah dan istiqamah. Tidak ada yang namanya istiqamah. Tidak ada. Cuma dua. Kalau enggak ruqyah, berarti harus istiqamah menyempurnakan. Sementara istiqamah itu, hisab itu kan perhitungan jauh-jauh. Yang ada. Ini kalau misalkan yang berbeda, cuma dua itu. Makanya kita nggak usah berkuat dulu lah. Lebaran misalkan hari ini, padahal ya. Kenapa? Karena dua itu dua kata. Orang Bangladesh kayaknya hisap mulut. Kalian kan bertanya sama bangsa itu. Hisap itu. Tapi kan misalkan ada yang ngikutin jalur hisab, kita juga jangan. Iya. Sekarang mengenai sama itu biasa orang Oh itu ya antara yang namanya NU Muhammadiyah itu kita tidak bisa memaksakan harus sinkron. Dan kita tergantung posisi kita di mana. Soalnya Tuhan ini tidak akan pernah Tidak. Kayak bayangan sama barangnya aja, nggak bisa direbut. Nah, itu maksudnya nanti bab mimpi, dia. Sebagai pasangan yang pasti. Oh iya, bukan berarti kan sah-sah aja seperti itu yang menjadi jalur kita. Sepanjang itu ada yang mengikuti. Jangan berpisah sendiri. Karena ada penanggungnya. Kita jangan itu mengikuti bisa juga sah, jangan. Karena dia apa? Karena dia punya imam tersendiri, punya penanggung jawab. Rafa itu secara bahasa ini. Rafa secara bahasa ini. Ya. Istilah ilmu itu adalah hukum min ahkamil qiraah, satu hukum dari bagian hukum bacaan. Kan hukum bacaan itu ada 4. Di dalam ilmu bahasa ada rafa, ada nasab, dia ada biasa. Secara istilah itu hukum min ahkamil qiraah. Persisnya apa yang dinamakan idgham. Idgham kan satu di antara 5 hukum, satu hukum di antara 5 hukum bacaan tajwid dan idgham. Nah, secara harfiah aja secara harfiah rafa itu kan bermakna tinggi, bisa bermakna hilang. Yang bermakna tinggi seperti dalam Al-Quran, ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma. Di situ kata-kata rafa'a itu bermakna mengangkat tinggi. Nah, kemudian kalau rafa bermakna hilang adalah yang terjadi di dalam sebuah hadis rufi al-qalamu an-salasin. Bolpen itu diangkat dari 3 golongan api dihilangkan. Dari mana? 1 amin kata yang tadi kita dari orang yang tidur sampai dia terbangun, artinya apapun yang diucapkan orang yang lagi tidur itu tidak dicatat. Atau di dalam usul fikih kata-kata rafa itu menghilangkan adalah masa
tahajud itu adalah Musa ini bisa menghilangkan tulisan dengan penghapus. Itu sejarah ini. Kalau tinjauan itu adalah memintakan berkirauan. Atau jajar, bagian, jajar, jungkir, opat, sama, waktu jana katakan, kerjakan kalau ini. Jazam bermaksud aja semua lagi bermaksud katanya memang wajib itu harus memahami apa yang diucapkan. Rumah Allah kan juga rumah Itu berarti ya. Jumlah ayat bukan jumlah surat. Jumlah ayat atau surat. Kalau ayat surat kan? Iya, Nah, ada dalam surat Al-Rahman itu ada Itu berapa kali? Itu beberapa kali. Ada sebagian ulama yaitu Fabi Ayala yang itu masukkan di bab 1, kemudian Fabi Ayala yang itu masukkan di bab 2 dihitung itu juga. Kemarin dilatih ya. Ini ada yang 6.600. Berapa benar ayat? Kalau kita tahunya dulu 6.666 ayat. Termasuk yang tajiban tadi berkali-kali kan. Tapi kalau ada lagi satu rumus seperti kunci, jadi ini bukan akal-akalan, ini boleh saya kasih. Ini 99 ini jumlahnya apa ini? Asma. Terus 17 ini, iya, 17 ini jumlah rakaat. Nah, umurnya Kang Jamil berapa sekarang? 23. Jangan sebutin tahunnya ya, jangan sebutin tahunnya, tahun kelahiran 23 ya. Nah, pas tahun kelahiran 99 dikurangi 23 berapa? 76. Hah? 7? Benar, 76. Berapa? 76 pasti juga. Nah, kemudian tambah 17 berapa? 9? 93 ya? Nah, tahun kelahiran Kang Jamil 1993. Iya. Hah? Iya kan ya? Iya. Ini Bang Sero. Umur aja. Ini yang 99 min umur plus 17 rakaat sama dengan PPL. PL tahun kelahiran. Misalkan tahun ini bulan. Nah, itu rahasianya Asmaul Khamsah sama 17
Bukannya Nah, kita umurnya berapa ya? Kita umurnya berapa? Kita umurnya berapa? Kan 9 ya, 9 itu dikali berapa aja kan hasilnya 9 juga. Iya, kadang-kadang ada ya. Nah, kita buktiin 9 kali 1 sama dengan 9 ya, 9 kali 12 sama dengan 12 sama 1. Jadi sini 1 sama 8 9. Bukan akal-akalan, emang betul-betulan. kenapa harus ditambah anak 17? Berarti ya namanya rumus bukan rahasia lagi. Artinya apa? Nah, artinya kita harus tahu asmaul husna. Asmaul husna. Asmaul husna. Yang mainnya nomor solo jadi soalnya apa? Kita wajib mengetahui asmaul husna yang jumlahnya ada 99 ini termasuk di dalam Al-Quran. Iya. Sementara ada apa itu asma Allah itu yang tidak diketahui oleh kita. Di dalam kitab Taurat itu berapa, di dalam Zabur berapa, di dalam Injil berapa, di Lauhul Mahfuz berapa, terus jumlah yang sekian itu tidak diketahui kecuali oleh Allah. Itu nanti dalam surat apa selanjutan dari surat Yasin apa perincian itu apa itu asma Allah itu totalnya ada berapa? Terus dari sekian ribu puluhan ribu itu yang termasuk di dalam Al-Quran itu 99. Allahu Ar-Rahman, ada Ar-Rahman dalam Al-Quran. Ar-Rahim, ada kata-kata Ar-Rahim. Al-Malik, ada kata-kata Al-Malik. Sampai 99 ada semua sudah ada semua. Jadi ini kata Bang Mufti, Bang Mufti suruh menjawab. Bisa. Berarti tidak mau lagi. Atau tidak apa? Tidak.